Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahsan Reza, mahasiswa jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang siklus karbon tanah. Nah, ya, siklus karbon tanah, siklus karbon yang terjadi di dalam tanah. Nah, sebelumnya, kawan-kawan udah pada tahu belum apa itu karbon? Belum ya? Di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu karbon sebelum kita membahas tentang apa itu yang terjadi di dalam siklus karbon bawah tanah tadi. Nah, karbon merupakan senyawa organik yang merupakan unsur dasar penyusun makhluk hidup. Karbon di dalam alam itu berbentuk gas. Karbon terdapat dalam bentuk gas berasosiasi dengan oksigen, membentuk karbon dioksida dan karbon monoksida. Kadar gas karbon dioksida itu di atmosfer sekitar 0,03% dari total semua gas yang ada. Nah, jadi kawan-kawan sebelumnya udah pada paham kan apa itu karbon? Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber karbon itu yang tersedia di atmosfer dari mana sih? Nah, di sini kita akan membahas tentang sumber-sumber karbon itu. Yang pertama, itu melalui pernapasan atau yang kita biasa sebut tuh respirasi. Iya, respirasi yang dilakukan oleh tumbuhan, hewan, manusia. Nah, itu merupakan reaksi ekstotermik dan termasuk juga di dalamnya penguraian glukosa atau molekul organik lainnya yang menjadi karbon dioksida dan air. Nah, dari pernapasan itu merupakan salah satu sumber adanya karbon ke atmosfer, kawan-kawan. Yang selanjutnya, yang kedua, itu merupakan pembusukan hewan dan tumbuhan, di mana fungi, jamur, dan bakteri itu mengurai suatu karbon pada hewan dan tumbuhan yang mati dan mengubah karbon menjadi karbon dioksida yang jika tersedia oksigen di dalamnya. Jadi hasil pembusukan itu bisa menyumbang karbon ke atmosfer. Sumber yang ketiga itu merupakan melalui pembakaran material organik. Nah, salah satu contohnya itu pembakaran bahan bakar fosil, di mana itu seperti batu bara, produk dari perminyakan. Nah, itu tuh melepaskan karbon yang sudah tersimpan selama jutaan tahun di dalam geosfer. Nah, hal ini merupakan penyebab utama naiknya jumlah karbon dioksida di atmosfer. Nah, yang keempat itu ada aktivitas alam. Nah, di mana aktivitas alam ini terdiri dari kebakaran hutan, erupsi vulkanik, terus ada juga erupsi gunung berapi yang mengeluarkan lava. Itu juga menjadi salah satu sumber karbon alami di bumi ini, kawan-kawan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang siklus karbon itu tadi. Siklus karbon itu adalah aliran karbon yang melalui berbagai sistem di bumi ini, melalui tumbuhan, hewan, manusia yang secara alami. Nah, siklus karbon ini merupakan unsur daur ulang bioekokimia. Nah, di mana bioekokimia ini yaitu alam yang melibatkan aspek bio atau kehidupan, kemudian ada geo atau bumi ini sendiri, dan kimia adalah proses perputaran siklusnya itu tadi. Nah, kemudian siklus karbon ini berperan penting dalam proses pemanfaatan CO2 atau karbon dioksida, yang dimana yang kita ketahui karbon dioksida di udara ini memerlukan untuk keperluan fotosintesis tumbuhan, kawan-kawan. Kemudian kita akan membahas tentang tahap-tahap siklus karbon. Nah, siklus karbon itu diawali dengan ketersediaan CO2 di udara atau yang kita sebut karbon dioksida. Dimana yang selanjutnya tanaman itu sendiri akan menyerap CO2 dan menahan karbon pada saat yang bersamaan dan melepaskan oksigen melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, dari fotosintesis itu tadi akan menghasilkan sumber energi dalam bentuk senyawa organik. Lalu, hasil sumber energi tersebut akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup dan bentuk rantai makanan. Selain itu, karbon yang ditahan oleh tanaman akan dipindahkan ke tanah melalui via akar selama penguraian residu tanaman. Selain sumber energi senyawa organik akan disimpan sebagai dalam tubuh organisme, selanjutnya itu akan dimanfaatkan oleh organisme yang akan dikeluarkan lagi dalam bentuk CO2 dan akan dimanfaatkan lagi untuk fotosintesis. Bila mana organisme mati, maka bahan organik yang di organisme akan diuraikan oleh dekomposer itu tadi, yang akan membebaskan senyawa karbon kembali ke atmosfer. Nah, namun, sebagai karbon organik di dalam tubuh organisme, ada yang membutuhkan waktu yang lama untuk diuraikan. Bila tumbuh organisme tertimbun ke dalam tanah, maka akan berubah menjadi bahan bakar fosil itu sendiri.
Yang selanjutnya itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kehilangan karbon tanah. Yang pertama itu ada penurunan jumlah biomasa di atas maupun di bawah permukaan tanah yang dikembalikan ke dalam tanah. Kemudian yang kedua itu ada perubahan suhu rezim tanah atau air tanah yang suhu itu yang dapat meningkatkan ke komposisi bahan organik. Nah itu tadi tuh. Nah yang ketiga itu di komposisi residu tanaman, dan yang keempat itu adanya gangguan yang dipengaruhi pengelolaan lahan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.